jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan. Ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Hello Technolovers, kasus korupsi berskala besar yang melibatkan Harvey Muiz menjadi perhatian publik setelah vonis hukuman 6,6 tahun penjara dijatuhkan. Kasus ini mencakup kerugian negara senilai ratusan triliun rupiah dan memicu berbagai reaksi negatif dari masyarakat, tokoh nasional hingga pemerintah. Presiden Prabowo Subianto secara langsung mengkritik keputusan ini dalam pidatonya di Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional yang digelar di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat. Kritik pedasnya menyoroti lemahnya sistem hukum yang berlaku. Ngerampok ratusan triliun, hukumannya hanya sekian tahun. Menteri Pemasyarakatan, Jaksa Agung, naik banding atau tidak? Kalau naik banding, ya vonisnya harus 50 tahun, ujar Prabowo dengan lantang. Pernyataan tersebut menjadi viral di media sosial dan memicu diskusi luas tentang reformasi hukum di Indonesia. Tidak hanya Presiden Prabowo, Mahfud MD, tokoh nasional sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, juga mengecam keputusan tersebut. Dalam unggahan di akun X miliknya, Mahfud menyebut vonis ini tidak masuk akal, terutama jika dibandingkan dengan skala kejahatan yang dilakukan. Reaksi negatif terhadap kasus ini menggarisbawahi ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang dinilai lemah dalam memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Berikut adalah penjabaran lengkap mengenai kasus korupsi yang melibatkan Harvey Muiz, mulai dari awal penyelidikan, kerugian negara yang diakibatkan, hingga kontroversi terkait vonis yang dijatuhkan. Awal kasus, penyelidikan Tata Niaga Timah. Kasus korupsi ini berawal dari penyelidikan terhadap Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk. Kejadian ini berlangsung pada periode 2015 hingga 2022 dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta bernama Revin Bank Katir. Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, Harvey Muiz berperan sebagai perantara dalam pengelolaan area pertambangan secara ilegal. Harvey diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengeksploitasi lahan tambang milik PT Timah tanpa prosedur yang sesuai. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak lingkungan di wilayah pertambangan. Berdasarkan perhitungan Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB, sekaligus ahli lingkungan, kerugian negara akibat praktek ini mencapai 271 triliun rupiah. Selain itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat parah, dengan rusaknya ekosistem di sekitar area tambang. Pada Maret 2024, Harvey Muiz resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Penahanan terhadapnya dilakukan untuk proses hukum lebih lanjut. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana korupsi dapat merusak tidak hanya keuangan negara, tetapi juga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penyitaan aset dan keterlibatan keluarga. Dalam pengembangan kasus, pihak berwenang menyita berbagai aset mewah milik Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi, seorang aktris terkenal. Aset yang disita meliputi mobil-mobil mewah seperti Rolls-Royce dan Mini Cooper, rumah bernilai fantastis, serta barang-barang berharga lainnya. Selain itu, rekening bank milik Harvey diblokir dan sejumlah uang tunai serta emas ditemukan dan disita sebagai barang bukti. Sandra Dewi, meskipun tidak terlibat langsung dalam tindakan pidana tersebut, turut diperiksa sebagai saksi. Ia diminta memberikan keterangan terkait aliran dana serta aset yang dimilikinya bersama Harvey. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah ada keterlibatan pihak keluarga dalam upaya pencucian uang atau tindakan lain yang terkait dengan kasus korupsi. Keterlibatan nama besar seperti Sandra Dewi menambah dimensi baru pada kasus ini membuatnya semakin menjadi perhatian publik. Banyak pihak mempertanyakan sejauh mana aset yang diperoleh berasal dari hasil kejahatan korupsi Harvey Muiz. Vonis yang menuai kontroversi. Setelah proses persidangan yang panjang, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis bersalah kepada Harvey Muiz, namun hukuman yang dijatuhkan hanya 6,6 tahun penjara, jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang meminta hukuman 12 tahun. Hakim Eko Arianto yang memimpin persidangan beralasan bahwa tuntutan JPU terlalu berat. Ia juga mempertimbangkan sikap sopan Harvey selama persidangan sebagai faktor yang meringankan. Keputusan ini segera memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak termasuk tokoh nasional dan masyarakat umum mempertanyakan relevansi sikap sopan sebagai alasan untuk mengurangi hukuman.
Dalam kasus korupsi dengan dampak yang begitu besar, faktor personal seperti ini dianggap tidak seharusnya menjadi pertimbangan utama. Tokoh hukum menilai bahwa putusan ini mencerminkan kelemahan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus besar. Hukuman yang ringan dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan bahkan dapat menciptakan presiden buruk bagi kasus serupa di masa depan. Reaksi publik dan tokoh nasional. Reaksi terhadap vonis ini sangat keras. Media sosial dipenuhi kritik, sindiran hingga parodi yang mengecam keputusan hakim. Meme dan unggahan satir menjadi viral, menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menyerukan perlunya reformasi sistem peradilan. Dia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kinerja hakim harus diperketat untuk mencegah keputusan yang tidak masuk akal seperti ini. Mahfud MD juga menyerukan pentingnya revisi undang-undang yang mengatur pemberantasan korupsi. Menurutnya, diperlukan langkah konkret untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan skala kejahatan. Selain itu, wacana mengenai pembentukan lembaga independen untuk mengawasi peradilan kembali mencuat. Banyak pihak berpendapat bahwa pengawasan eksternal diperlukan untuk meringankan akuntabilitas hakim dalam membuat keputusan. Dampak dan implikasi. Kasus ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada persepsi publik terhadap sistem hukum, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak yang menilai bahwa keputusan seperti ini dapat merusak upaya pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan. Di sisi lain, kasus ini juga memunculkan momentum untuk mendorong reformasi hukum. Tekanan publik yang besar membuat pemerintah dan parlemen harus mengambil langkah nyata untuk memperbaiki sistem yang ada. Reformasi peradilan menjadi kebutuhan mendesak. Langkah ini tidak hanya untuk memastikan keadilan dalam setiap putusan hukum, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Kasus Harvey Muiz adalah pengingat bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang membutuhkan penanganan yang tegas dan adil.